Go. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat di tengah pandemi wabah corona. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat membahas mengenai bagaimana tantangan menuju masyarakat ekonomi ASEAN setelah pandemi. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan sistem integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi era perdagangan bebas antar negara. Seluruh negara anggota ASEAN sebelumnya telah menyepakati perjanjian ini, termasuk negara Kamboja sendiri. Sekarang kita sudah tersambung dengan salah satu tokoh masyarakat Kamboja. Halo, Saudari Nurhida. Iya, halo. Nah, bagaimana menurut Anda sebagai tokoh masyarakat dari Kamboja tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ini? Mengenai masyarakat ekonomi ASEAN sendiri, yang perlu diketahui bahwa konferensi tingkat tinggi atau KTT di Kuala Lumpur, Malaysia, menghasilkan sebuah perjanjian bersama bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau kita kenal dengan sebutan MEA. Tujuan awal dibentuknya MEA sendiri adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi secara merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Lalu MEA merupakan usaha pembentukan pasar tunggal yang diharapkan nantinya dapat membuat suatu negara menjual barang maupun jasanya dengan mudah ke negara-negara lain ke seluruh Asia Tenggara. Salah satu tujuan dibentuknya MEA sendiri ini untuk meratakan pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN. Usaha pemerataan pemberdayaan ekonomi ini ditempuh dengan cara revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UMKM, terutama bagi negara Kamboja sendiri, yang dimana merupakan salah satu negara yang dianggap paling krusial untuk masalah pemberdayaan karena belum merata, bersama juga dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam. Lalu, bagaimana respon Kamboja sendiri menuju masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, mengenai masalah bagaimana respon Kamboja terhadap masyarakat ekonomi ASEAN sendiri ini, yang dimana MEA memiliki tujuan utama untuk menghadirkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat ASEAN. Selain tujuan utama tersebut, masyarakat ekonomi ASEAN ini kan juga memiliki berbagai tujuan lain yang tentunya berhubungan dengan segi ekonomi negara ASEAN. MEA berusaha hadir untuk mempersempit kesenjangan sosial penduduk di sebuah negara. Oleh karena itu, MEA membantu dengan mempermudah alur perdagangan secara internasional. Negara Kamboja sendiri juga sudah mempersiapkan dari dulu untuk masyarakat ekonomi ASEAN ini, seperti membuat makroekonomi kondusif bagi rakyat pada umumnya, lalu kemudian memperbaiki iklim investasi, logistik, prosedur bea cukai, kemudian melakukan investasi human capital dan mendukung mutual regionation arrangement atau MRA, tenaga kerja profesional ASEAN, yang selanjutnya memudahkan pelayanan ekspor bagi UMKM dan juga sinkronisasi kerjasama Greater Mekong Subregion dengan skema kerjasama lainnya. Itulah beberapa hal yang kira-kira dilakukan oleh masyarakat Kamboja menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Terus, tantangan seperti apa ke depannya yang akan dihadapi oleh ASEAN pada umumnya menuju masyarakat ekonomi ASEAN setelah pandemi berakhir? Kira-kira bagaimana? Selanjutnya, jika berbicara masalah tantangan, ya meskipun menawarkan sejumlah manfaat, masyarakat ekonomi ASEAN bukanlah sebuah proyek yang tidak berpotensi negatif pada negara-negara anggotanya. Tantangan ini muncul pertama-tama karena kesenjangan ekonomi yang begitu lebar antar negara anggota, apalagi dalam membangun kembali perekonomian pasca pandemi ini, sehingga dalam praktiknya integrasi ekonomi tidak selamanya akan sampai pada tujuan yang telah diharapkan. Ya, selain itu, konflik sosial terbesar dalam dinamika masyarakat ekonomi ASEAN adalah pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan pemerintahan yang buruk, perampasan tanah yang disponsori negara, rezim otoriter dan militeristik, kebrutalan polisi yang melibatkan penyiksaan dan penghilangan paksa, perbudakan modern, dan tiadanya tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Konflik antara pemerintah, perusahaan, dan
kemudian masyarakat senantiasa juga terjadi ketika regulasi nasional yang justru melindungi hak-hak masyarakat dan pekerja setempat serta mencegah polusi industri itu dihapuskan. Semakin bertumbuhnya iklim ekonomi di suatu negara, peran pemerintah diharapkan semakin kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan warga negara pada umumnya, dan itu yang sering saja terabaikan oleh para pemangku kebijakan. ASEAN Economic Community atau ASEAN Economic Community Council atau AICC atau Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menyikapi hal tersebut baru-baru ini mengadakan pertemuan secara virtual. Sebanyak 10 menteri yang mewakili 10 negara anggota ASEAN hadir dalam pertemuan yang digelar secara virtual itu. Di dalam forum tersebut membahas tingkat integrasi ekonomi ASEAN, review atas implementasi cetak biru MEA 2025 yang mendatang, upaya pemulihan ekonomi ASEAN dan pelaksanaan revolusi industri 4.0. Negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern, meskipun saat ini wabah COVID-19 masih membayangi perekonomian global. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Saudari Nur Wahida telah meluangkan waktunya berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana tantangan menuju masyarakat ekonomi ASEAN setelah pandemi. Demikian wawancara hari ini, saya Nil Madinah mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.